untuk mengikut Tuhan. Seorang anak kecil mempersiapkan dirinya untuk ikut Tuhan, dengar firman Tuhan, belajar dari Tuhan, ikut bersama-sama dengan orang. Seorang anak kecil mempersiapkan dirinya untuk mengikut Tuhan. Menyiapkan apa yang dia butuhkan supaya kalau dia bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak menyusahkan orang lain. Itu iman seorang anak kecil di Yohanes pasal 6. Bisa tangkap saudara? Seorang anak kecil seperti itu. Dia bawah itu. Dia persiapkan diri. Dia bawah. Ikut, saya pikir capek ya. Dia ya, dengan mama papanya. Saya pikir dia capek, saudara. Tetapi mungkin sukacita itu ikan roti masih dia bawa di keranjang, mungkin dia jinjing. Sambil sekali-sekali dia lihat, sudah sore kok belum bisa makan ya. Sudah sore, kayak belum boleh makan. Kita masih jalan mencari di mana Tuhan. Makanan itu dijinjing sama dia. Dia bawa, dipegang. Mungkin matanya sering lihat ke bawah. Itu kapan kita makan ya? Mungkin dia bilang ke mama papanya, kapan makan? Saya sudah mulai lapar. Mama papa bilang, tunggu, tahan laparmu. Tahan lapar, jangan dulu makan. Karena kita belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan setelah sore, mereka berada di satu tempat lapangan yang luas. Tuhan Yesus ada di situ. Dia lihat Tuhan Yesusnya. Saudara bayangkan matanya berbinar melihat Tuhan Yesus. Saya sudah membawa 5 roti, dia pegang 5 roti. Dan Tuhan sedang mengajar, dia dengar Tuhan mengajar. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti, karena dia masih kecil. Tetapi dia dengar saja apa yang Tuhan katakan di sana. Dia lihat orang-orang juga begitu berkelompok-kelompok. Semua tenang mendengar apa yang Tuhan ajarkan. Tapi semakin sore semakin lapar dia. Semakin lapar. Ada 5 roti, 2 ikan. Saya mau ambil. Saudara tahu nggak, anak kecil itu kalau dia membawa sesuatu yang untuk dimakan, dan dia tidak boleh makan, saudara tahu penderitaannya? Saudara pernah mengalami? Ketika papa saya meninggal, saya masih 12 tahun, 13 tahun. Lalu mama saya suka, untuk hidup kami, mama saya membuat kue tiap pagi, dan kami harus jual kue. Saya dan adik saya berjalan keliling jual kue. Dan kue yang dijual itu kue lapis, balapis di Manado. Saya suka sekali kue balapis, saudara. Saya jinjing, adik saya yang teriak kue gitu. Lalu saya taruh, kalau orang beli saya lihat. Aduh, suka sekali saya. Besoknya saya bilang adik saya, kamu nggak usah ikut. Kakak aja yang jualan. Kamu tinggal di rumah. Nggak usah, kakak yang jualan. Itu kesempatan saya menikmati kue balapis, saudara. Saudara tahu, kalau tiap ada jarak rumah saya berhenti, saya kupas satu. Saya makan. Jalan lagi saya, kue. Cookies kalau di sana kayak bilang, oh kes palapis gitu. Sony, sini. Wah, saya datang senang sekali. Lalu dia mulai pilih-pilih. Sony, kenapa kok enggak sama tebal ya? Ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang tebal, ada yang ini. Kenapa ini jadi tipis? Nggak tahu, kan mama yang taruh. Padahal saya kupas, saudara. Karena saya aduh, itu leher, saudara. Oh gitu. Pengen banget. Bagaimana seorang anak kecil pegang roti dan ikan. Sudah lapar tapi masih duduk juga mendengar. Saudara bayangkan kayak saudara kan lagi lihat khotbah tapi udah mulai ingat makanan di depan tinggal. Mungkin gitu ya. Dia aduh, kapan ini? Kapan saya makan ya? Kapan? Lagi dia seperti itu. Tiba-tiba ada seorang, dia tidak kenal. Enggak, mereka tidak ada di grup FB, enggak ada. Bukan juga grup WA, nggak ada. Dia tidak kenal lalu datang padanya. Dia panggil adiknya, sini dek. Namanya El. Itu. Kalau Arab kan Al. Jadi ada Al di depan itu saudara mesti ngerti lah. Kenapa namanya Al. Kalau Kristen kan El biasa kan. Elia, El Sadai, El Olam. Kan itu kan. Sini dek. Kamu punya 5 roti? Kamu punya ada makanan nggak? Kamu bawa makanan? Ada ya Om. Dia bilang om waktu itu. Karena ini terjemahkan dalam bahasa Manado. Ada om, katanya. Dia bilang gitu. Ada makanan? Ada. Kamu udah makan belum? Belum. Kamu lapar? Lapar. Kamu lihat nggak orang-orang ini? Banyak sekali. Ada 5.000 laki-laki. Ada 5.000 laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah dia tidak terhitung di 5.000 itu. Yang anak ini. Nggak terhitung, dia kasihan banget ya. Dia yang bawa makanan tapi dia nggak disebut. 5.000 termasuk. Nggak ada dia. Tidak disebut namanya di situ, tapi dia ada di situ.
Andreas namanya orang itu. Datang pada dia dan bilang, "Dek, kami nggak punya uang cukup. Kami tidak punya cukup uang untuk beli makanan sehingga orang-orang ini bisa makan. Tapi saya diperintahkan Tuhan." Andreas bilang, "Saya diperintahkan Tuhan untuk periksa setiap orang apakah ada makanan atau tidak. Dan ternyata kamu punya." Di dalam Markus pasal 6 ayat 38 kan dia bilang begitu. Tuhan bilang, "Periksalah. Cek siapa yang punya. Dari siapa yang punya ini, saya bisa lakukan sesuatu supaya semua bisa makan." Itu Tuhan. Coba cari di antara orang-orang di sini, karena kamu kan bilang kamu tidak punya uang cukup untuk beli makanan. Ya kan? Tidak punya uang cukup beli makanan. Sekarang coba cari di antara orang-orang, adakah mereka mempunyai makanan? Ketemu dengan orang tua, Pak John namanya, John Pontolawokang, saudara saya. Pontolawokang, sini. Ada makanan nggak Pak? So makan. Orang Pontolawokang kan orang sana. Dia bilang, habis sudah habis. Ada tante juga. Jadi kalau bilang nama ada di sini. Namanya nggak kenal saudara. Ada ibu? Ada. Semua sudah makan. Tapi anak ini masih tetap pegang roti, 5 roti dan 2 ikan itu. Padahal dia persiapkan untuk dirinya ketika nanti dia mengikut Tuhan. Saudara ingat saya bilang tadi, dia telah mempersiapkan dirinya untuk ikut Tuhan. Gampang mau aplikasikan. Setiap anak Tuhan seharusnya mempersiapkan diri untuk mengikut Tuhan. Ya. Sudah amin sebenarnya kalau sudah bilang gitu. Itu kan kesimpulannya. Ya. Dia masih pegang roti. Lalu datang Andreas. Sambil lapar sekali. Sudah mulai malam. Andreas bilang, orang-orang ini belum makan. Tidak, Andreas tidak bilang itu. Andreas tidak membawa nasib orang-orang itu. Karena di kepala Andreas, di pikiran Andreas, diperintah Tuhan kepada Andreas adalah periksa dan bawa kepada Tuhan. Saudara lihat, begitu cari dana kalau mau memperpanjang kontrak. Jangan lihat gedung, jangan lihat orang, lihat Tuhan. Dia bilang, Andreas bilang kepada Tuhan, "Tuhan, nggak ada makanan." Filipus juga begitu. Tapi kalau saudara baca tadi di Yohanes pasal 9, Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan kan? Tuhan tahu kan apa yang dia mau lakukan kan? Jangan saudara kira kalau kita mau lakukan sesuatu perlu dana banyak lalu Tuhan tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Tuhan tahu. Ya kan? Tuhan tahu apa yang mau dilakukan, tapi dia mau uji apakah mereka tahu. Bagaimana caranya supaya saudaranya jangan lapar? Saudara pernah nggak berdoa, ada saudara di samping rumahmu, ada orang lain yang kau kenal, tidak ada makanan, atau mungkin sakit lalu kita berdoa, "Tuhan, sembuhkanlah dia." Padahal saudara bisa bantu dia. Pernah nggak? Belum pernah ya? Dan jangan terjadi itu. Memalukan itu. Memalukan sekali. Ya kan? Datang Andreas bilang, "Tuhan membutuhkan ini." Masih ingat yang Tuhan bilang untuk Paskah? Kalau ada orang tanya, "Saya butuh keledai," itu, bilanglah Tuhan membutuhkannya. Nah, Tuhan membutuhkan 5 roti dan 2 ikan itu. Andreas tidak tahu apa yang akan terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Dia cuma tahu Tuhan bilang cari dan bawa ke sini. Lalu Andreas bilang di dalam ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang sebanyak ini? Ada. Ini 5 roti, tapi bagaimana? Saudara pernah akan berada di posisi itu ya. Saya punya ini, tapi bagaimana Tuhan? Saya punya ini Tuhan, tapi bagaimana Tuhan? Ketika saya pertama mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Umur 19 tahun saya waktu itu. Saya sering cerita ini. Pada waktu itu saya berdiri di hadapan mama saya bilang, "Saya mau melayani Tuhan." Mama saya yang nanya, "Bagaimana caranya?" Iya ya, bagaimana caranya ya? "Bagaimana Tuhan? Saya cuma punya ini Tuhan. Cuman ini." Atau kita bilang, "Dia cuma punya ini Tuhan. Dia cuma punya ini Tuhan. Bagaimana Tuhan? Anak saya cuma punya ini Tuhan. Bagaimana Tuhan? Bagaimana bisa berguna bagi banyak orang? Dia bodoh.
Dia nggak punya apa-apa. Dia cuma punya 5 roti, itu pun 5 roti jelai. Ya, dan 2 ekor ikan, 5 roti dan 2 ikan. Cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ya? Bagaimana? Ada yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dia cuma punya ini, Tuhan. Saudara tahu Tuhan bilang apa padanya? Saudara bayangkan anak itu ketika Andreas bilang, oh ke Tuhan ya, kasih ke Tuhan, di kepala dia. Iya, mama dan papa saya bilang, dia pengajar yang hebat. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Tapi dia belum pernah lihat bagaimana 5 roti 2 ikan menjadi makanan bagi 5.000 orang. Belum pernah dia lihat. Itu namanya iman, saudara. Begitu iman. Kita belum tahu apa yang mau terjadi. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan bisa rubah yang kecil di tangan kita menjadi berguna bagi orang lain. Dan berguna juga bagi kita. Apa yang kecil yang ada pada kita, apapun itu, yang kecil ada pada kita, di tangan Tuhan, itu bisa berguna. Anak kecil ini cuma punya sesuatu yang kecil. Sesuatu yang dia pertahankan dalam hidupnya. Jangan makan dulu sebelum saya tiba di tempat di mana saya harus menikmatinya. Tetapi ketika dia tiba di sana, bukan dia yang menikmatinya, tapi harus diserahkan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak sekali orang punya sesuatu. Dia ingin menikmatinya sendiri. Tetapi ketika Tuhan minta padanya dan berikan kepada Tuhan, Tuhan melakukan itu menjadi berguna bagi banyak orang. Itu namanya menjadi berkat.